jadilah akademisi yang organisatoris. Jadi teman-teman jangan terlena sama organisasi. Tapi tetap organisasi gitu ya. Gimana caranya bisa balance gitu ya? Nah, kalau misalkan caranya bagaimana memanage kedua hal itu bisa balance, itu kembali lagi ke pribadi kita. Memang ya waktu itu apa ya, kalau bahasa Arab al-waktu kasayf ya, waktu itu bagaikan pedang. Itu artinya kalau misalnya kita nggak bisa gunain waktu dengan baik, itu kita tuh kayak terbunuh gitu. Dipotong lah ya. Iya, terpotong gitu ya. Nah, kita biasa suka ada gimana susah ngatur waktu gitu ya. Padahal waktu semuanya sama ya, semua orang punya waktu 24 jam gitu. Nah, kalau tetap pribadi itu manajemen waktu yang memang harus kita utamakan gitu ya. Gimana nih caranya manage kedua ini bisa imbang. Nah, kalau tetap pribadi, cara ngaturnya pokoknya nomor 1 tetap akademik, nomor 2 baru organisasi. Nah, tapi kita atur kapan nih selama 1 hari itu ngerjain pekerjaan untuk kayak kuliah misalnya, ngerjain tugas gitu ya. Terus misalkan buat presentasi untuk besok atau makalah atau apa gitu. Nah, itu kita jadwalin tuh kapan misalnya. Nah, terus buat organisasi juga sama, ketika kita dikasih job misalkan lagi ada kegiatan apa gitu ya, atau kita juga misalkan menjabat sebagai apa kalau di organisasi. Nah, itu kan kita juga punya amanah tuh di organisasi. Nah, itu juga kita bagi juga waktunya. Jadi dalam seminggu misalnya berapa hari untuk akademik gitu ya, berapa hari untuk organisasi. Jadi kedua-duanya masih bisa kita handle gitu. Jadi nggak ada kata waktu nggak bisa sih. Pernah dengar dari siapa teman atau siapa ada yang bilang tidak ada tidak mungkin tidak ada waktu untuk hal yang kita prioritaskan. Jadi kalau sesuatu itu kita prioritaskan, kita menganggap itu penting, pasti kita ada waktu untuk itu. Gitu. Mungkin jadi waktu itu bisa jadi pedang juga buat kita ya. Tapi kalau misalnya dimanfaatin malah bisa menjadi emas, mungkin lebih berharga gitu ya. Betul. Apalagi ya di manage dengan baik. Tapi emang kita ini lebih kepada udah paradigma kita waktu itu udah kuliah aja kupu-kupu ya, organisasi aja gitu. Tapi kan tapi ya kita nggak bisa nyalahin juga gitu kan. Itu kembali dari masing-masing gimana cara berpikir kita dan cara kita manage waktu gitu. Iya. Jadi sambil kuliah organisasi juga dulu ya. Bahkan biasa. Sampai di S2 pun teteh masih aktif organisasi. Masih aktif begitu masih ya? Aktif. Waktu itu malah ikutan 3 organisasi. Waduh. Di S2. Organisasi di S2. Di S2. Iya. Wah, kebayang nggak? Waktu juga heran. Ternyata kita nggak sendiri. Ada beberapa teman-teman yang kayak gitu juga. Sama kayak gitu juga. Iya. Dan masih bisa mengatur waktu. Masih bisa mengatur waktu. Bahkan kalau bukan sombong nih ya, tapi bisa jadi motivasi. Kalau kita bisa gitu ya memanagenya gitu ya. Alhamdulillah sih. Teteh selama kuliah S1 dan S2 juga kemarin. Walaupun kuliah sambil organisasi gitu ya, terus bahkan waktu S1 bahkan di Mahad ya punya tanggung jawab terhadap kegiatan Mahad gitu, terhadap adik-adik binaan kan, anak kamar. Tapi alhamdulillah bisa dapat prestasi yang bagus. Tapi alhamdulillah waktu itu kumlot. Ini antara otaknya AMD A10 kan prosesor ya. Nah, ini luar biasa teman-teman. Jadi di balik orang yang organisasi ya bisa juga gitu ya, maksudnya akademiknya berprestasi tidak tertinggal. Mungkin ini bisa jadi motivasi kita juga gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita terbuai dengan organisasi sampai melupakan akademik kita. Betul. Padahal kan tujuan kita di sini kan mungkin akademik gitu ya. Tapi ya harus bisa manage waktu tersebut bagaimana. Jadi tidak ada kata mustahil ya gitu untuk harus bisa ya. Iya. Sebenarnya kita bisa gitu kalau kitanya mau kita. Ini menarik sekali teman-teman. Ternyata ada orang yang seperti ini loh. Jadi bukan hanya dongeng. Jadi luar biasa Tito tentang pengalaman pendidikannya. Jadi di UGM berapa tahun? Lulus di UGM itu? 2 tahun alhamdulillah. Sebenarnya 1 tahun sekitar 10 bulanan gitulah, tapi kurang lebih 2 tahunan. Jadi tepat waktu ya 2 tahun kurang lebih teman-teman. Nah, 2 tahun berarti ya standar dan masuk cepat sih mungkin ya. Iya, alhamdulillah. Dan itu langsung ke UIN Bandung ke Mahad lagi gitu. Balik lagi ke Mahad lagi ya. Gak tau deh terlalu cinta bagaimana sama UIN sama Mahad. Memang kita di Mahad itu rasa kekeluargaan itu memang tinggi ya teh. Iya. Atau dari dulu emang gitu teh. Maksudnya rasa kekeluargaan di Mahad ini memang benar-benar tinggi apa? Dari dulu emang ditanam seperti itu gimana teh? Iya, sebenarnya Mahad itu dari awal ya gitu ya. Sifatnya memang berbasisnya kekeluargaan.
Jadi apa sih namanya, makanya kita sampai sekarang tuh kayak balik lagi gitu ya. Kenapa? Karena alhamdulillah selama kelar S2 di Jogja pun komunikasi sama Mahad itu ya, sama musyrif-musyrifahnya, sama asatidnya, sama masyayihnya gitu, syekh-syekhnya itu masih dijalin alhamdulillah gitu. Nah, mereka tidak lupa dan teteh pun tidak lupa alhamdulillah. Jadi makanya sekarang bisa balik lagi ke sini gitu. Jadi walaupun udah di UGM tapi jangan sampai ngelupain. Nah, iya mungkin buat teman-teman musyrif-musyrifah yang udah sudah alumni ya, jadi sebenarnya jangan malu gitu ya. Sebenarnya Mahad itu terbuka gitu ya. Jadi Mahad itu terbuka, tidak ada kata bekas lah ibaratnya gitu ya. Jadi kalau ketika udah keluar dari sini udah jadi orang lain, pada enggak gitu ya. Kita masih satu keluarga. Masih satu keluarga gitu. Cuma memang belum ada reunisi mungkin ya. Mungkin nanti diadain ya. Mudah-mudahan ya nanti ya. Pertama sampai sekarang. Iya, ini udah 10 angkatan. Ternyata udah 10 angkatan ya musyrif-musyrifah, jadi luar biasa lah. Jadi gimana pun kita belajar, udah keluar UIN, udah keluar Mahad, tapi harus tetap ingat juga asal kita dari mana gitu kan. Iya. Dan nggak usah malu. Nggak usah malu ya. Tenang aja. Atau aku yang nggak tahu malu ya? Enggak sih ya, karena Mahad itu nggak susah ke keluarga. Betul ya, kita orang-orang yang benar-benar inilah pemahat gitu ya, dan selalu terbuka, selalu terbuka. Selalu terbuka buat alumni santri, ya. Buat alumni musyrif-musyrifah gitu. Jadi jangan pernah malu kalau mau main ke sini, gitu. Silaturahmi ke sini. Terus abis S2 teh, apa yang kepikiran setelah S2? Apakah mau gimana? Ini kan pengalaman juga ya. Mungkin kita juga di antara kita yang masih S1 mungkin berpikiran, wah, habis S1, S2 dulu apa gimana? Habis S2 ntar bingung lagi mau gimana. Kalau itu gimana itu? Setelah S2 perasaannya gitu? Kegalau. Apakah lega atau malah tambah galau? Aduh, ini yang pertanyaan yang paling luar biasa nih. Karena disitulah saya merasa kayak namanya galau. Gitu. Jadi benar-benar galau setelah S2. Ya karena kan kalau buat perempuan ya S2 tuh sebenarnya udah lumayan cukup lah gitu ya. Walaupun sebenarnya waktu itu masih punya sih cita-cita untuk lanjut S3 gitu ya. Karena kan untuk pendidikan sebenarnya nggak ada batasnya gitu ya. Terus mungkin kalau untuk formalnya sampai S3 lah gitu ya. Tapi waktu itu sempat ada niatan untuk lanjut gitu ya. Tapi S3. Dipikir-pikir lagi, iya lanjut S3. Tapi setelah diskusi sama orang tua, terus melihat kondisi sekitar, melihat teman-teman gitu ya, ternyata aduh masya Allah ya, usia udah sebenarnya waktu itu lulus 2019, aku 95, berarti 24 sih ya, 24 masih ya sebenarnya masih terbilang muda lah gitu ya. Tapi kan ya you know lah ya, kalau di kampung itu di kampung itu usia segitu udah jadi bahan perbincangan ini ya, apa sih namanya, tetangga. Beban kuliah memang sudah ini mungkin ya, sudah lepas, tapi kehidupan sosial. Ya sosial, ya betul, beban sosial. Itu sih yang lebih ke arah sana sih kegalauannya. Bingung waktu itu tuh kan ya, sebenarnya pengen ada untuk S3 gitu ya, tapi melihat usia udah segini, kemudian teman-teman udah banyak yang nikah pemirsa. Bukan udah banyak yang nikah lagi, udah banyak yang punya anak. Jangankan itu, teman-teman saya juga udah ada curhat nih. Tapi emang seperti itu ya, emang seperti itu ya sekarang. Karena sekarang nikah muda udah main jamur di mana-mana ya. Apalagi Covid kan gitu. Jadi online semua. Angkatan kamu aja udah banyak yang nikah. Udah banyak ya. Wajar lah gitu ya, kita memikirkan ke arah sana. Wajar kan ya. Betul. Ya apalagi untuk perempuan waktu itu, makanya sempat galau juga tuh setelah itu. Jadi mau gimana nih? Tapi santai lah ya, maksudnya galaunya kita nggak sampai depresi dan betul. Ya Allah Maha Kuasa kan gitu kan. Iya, jangan takut ya, jodoh. Buktinya sekarang nikah kan? Oh benar tuh, itu membuktikan. Jadi setelah galau-galau tapi tetap ya terjawab. Allah punya rencana yang beda gitu ya, punya rencana yang lebih baik buat kita gitu ya. Iya. Sempat nyari kita. Aduh, ini pas tuntas ini. Hanya di sini kayaknya. Ya, apa kita buka semua yang ada itu. Kita ini nggak direncanain kan ya? Pertanyaan seperti ini makanya. Aduh, gawat ini. Atau memang tawakal aja gimana Allah. Galau sih sempat ada ya, manusiawi ya gitu. Betul. Ya. Terus apalagi perempuan di usia 24 gitu ya, dan mungkin sebenarnya banyak juga sih teman-teman sekarang merasakan itu ya. Jangankan ya udah lulus S2, lulus S1 aja sekarang udah pada galau nikah. Bener nggak Ki? Betul. Iya, udah banyak kayak gitu. Nah, waktu itu sih ya sempat ngerasain galau.
Tapi betul tadi, nggak sampai depresi, nggak sampai gimana, karena kan ya kita punya agama ya, kita punya keyakinan, kita tahu bahwasanya maut, jodoh gitu, rezeki kan udah diatur ya sama Allah. Nah dari situ ngeyakinin diri pasti ada gitu ya, maksudnya pasti Allah udah siapkan gitu ya, dengan seseorang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Nah ini yang suka Tuhan garis bawahi. Jadi buat teman-teman di luar sana yang galau masalah jodoh ya, jadi jodoh itu bukan secepatnya tapi setepatnya. Jadi bukan yang cepatnya tapi yang tepatnya. Iya, karena kan kalau cepat belum tentu tepat ya, tapi kalau tepat insya Allah kebalik. Kalau cepat belum tentu tepat, tapi tepat insya Allah sudah waktunya. Ya, jadi maksudnya tuh jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir dan jangan gitu. risau ya. Jangan risau, jangan galau gitu sebenarnya. Galau-galau biasa aja boleh, tapi nggak boleh sampai yang berlebihan ya. Ya depresi gitu kan. Iya, atau sampai yang sampai yang nggak mau kemana-mana gitu ya, fokus aja misalnya nyari-nyari enggak ya. Jadi kalau Tito mah ya enjoy aja ya, bawa dan sama waktu itu ya sambilan karena udah S2 kan, sambil kerja ya, sambil ngajar. Alhamdulillah di sini kan di Ma'had gitu ya. Jadi di aktivitasnya lah, maksudnya sambil aktivitas lain gitu. Nah, dan juga tadi selain kita meyakini bahwasanya jodoh itu sudah diatur, tapi kita juga ada ikhtiar gitu ya. Maksud ikhtiarnya dalam apa teh? Mungkin banyak juga di luar sana yang sekarang tuh lagi booming ya, ta'aruf itu. Nah, tapi kalau Teteh pribadi sih bukan nggak mau sih, cuman lebih kepada kalau Teteh pribadi mencari pasangan itu pengen yang udah dikenal gitu, yang udah sama-sama tahu, tapi nggak mau juga yang kayak teman banget misalkan atau apa gitu ya, udah. Pokoknya yang maksudnya tuh kita setidaknya tuh ada tahu lah kan, kalau ta'aruf itu kan khawatir kalau misalnya kita tidak betul-betul mengenalnya, terus khawatir kita kemarin itu ya ternyata kita baru tahu ta'aruf itu juga banyak, ada yang bahkan sampai aplikasi. Itu kan ya masih khawatir gitu ya. Kalau yang ta'aruf yang betul-betul sih insya Allah gitu ya, karena memang ada perantara gitu ya. Nah tapi kalau yang kayak yang udah menyalahgunakan gitu ya, khawatirnya itu malah bahasanya membeli kucing dalam karung. Nah khawatir seperti itu. Apa jadi bisnis ya di situ ya? Nah iya, bisnis sampai banyak kayak gitu. Dalam kata kutip taruh tapi jadi bisnis, itu yang sangat rentan sekarang. Iya, khawatirnya kan malah salah gunain gitu. Kita tidak bilang nggak boleh taruh, tapi silakan taruh, tapi hati-hati ya. Dan pilih misalkan medianya apa, seperti apa gitu. Dan dalam taruh juga harus cari tahu juga. Iya, benar. Latar belakangnya, karakternya seperti apa. Ya, itu salah satu bentuk ikhtiar ya. Bentuk ikhtiar. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman. Alhamdulillah ternyata dipertemukan juga ya. Dan itu orangnya nggak jauh-jauh gitu. Nah itu. Jadi jangan khawatir, pasti biasa ya. Allah Maha Kuasa dan banyak yang harus kita pikirkan gitu. Makanya bukan hanya sekedar jodoh, tapi juga kita ke depannya gimana gitu kan. Dan Allah Maha Kuasa teman-teman ya. Insya Allah ada waktunya, ada yang tepat juga untuk kita mungkin. Terima kasih Tito atas bincang-bincangnya hari ini, luar biasa. Iya, sama-sama, senang juga udah bisa sharing seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa termotivasi mengambil yang baik-baiknya ya. Luar biasa lah pokoknya. Atau yang punya perasaan sama kita ya, siapa tahu bisa mengikuti jejak langkah. Tenang, slow, santai, dan enjoy aja hidup kita gini ya. Iya, pokoknya jalanin, syukuri, nikmati gitu ya. Mungkin itu teman-teman podcast kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sekali lagi ya, sama-sama Iki. Semoga sampai hari melahirkan nanti bisa sehat selalu. Amin. Itu aja mungkin teman-teman. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan nonton di podcast Ma'had Al-Jamiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye. Thank you.